Nah, kita masuk dalam khotbah berseri kita yang berjudul From Judges to Jesus. Dan ini adalah minggu yang ke-7 dari 15 minggu yang akan kita pelajari kitab Hakim-Hakim. Dan hari ini khotbah saya berjudul Kuasa di Balik Kelemahan. Ini masih tentang Gideon. Dan teks kita hari ini akan kita baca bersama-sama dari Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai ke 25. Tapi nanti kita akan baca tidak semua, hanya sebagian saja. Yang penting-penting nanti saya akan ceritakan kepada saudara bagaimana ayat-ayat itu berbicara. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan mengurangi tentara-tentara Gideon yang akan berperang melawan bangsa Midian. Dan apa maksud Tuhan di balik pengurangan-pengurangan itu? Saudara akan melihat bagaimana tentara Gideon akan berkurang drastis melawan jumlah tentara Raja Midian yang fantastis. Kita akan melihat bagaimana dan mengapa dan apa yang menjadi makna dari pengurangan-pengurangan tersebut. Kita akan membaca bersama-sama Hakim-Hakim 7 ayat 1 sampai 7. Dan saya dan saudara baca bersama-sama yang di highlight. Dan saya akan membaca ayat yang genap. Dan kita akan membacanya bergantian. Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu sebelah utaranya. Dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat 3, serukanlah kepada rakyat itu, siapakah yang itu? Biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 2.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air. Maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirman kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ayat 5. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian pula semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan ku selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Amin, saudara ya. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah, saudara bayangkan kalau saudara punya perusahaan internasional dan saudara sedang berusaha untuk mencari seorang CEO atau direktur yang akan mengepalai perusahaan saudara. Maka saudara pasti akan membuka lowongan itu dengan sebuah kualifikasi yang sangat kompleks. Karena seorang CEO, Chief Executive Officer, dia harus memimpin multi-billion atau multi-million dollar company dengan suatu kualifikasi pendidikan pengalaman yang kompleks juga. Karena kalau tidak, saudara tidak akan mampu, orang itu tidak akan mampu memimpin perusahaan yang besar ini. Saudara tidak akan memilih seorang yang baru saja lulus SMA tanpa resume, tanpa CV, tanpa pengalaman yang mumpuni. Karena perusahaan ini akan hancur. Nah, ini adalah keadaan dunia. Masalahnya, waktu kita memahami cara Tuhan bekerja dalam perjalanan iman kita, kalau kita pakai lensa dunia, maka ini akan menjadi sesuatu yang berkebalikan. Karena saudara, cara Tuhan bekerja dalam kehidupan iman saudara, dalam hidup kita, perjalanan spiritualitas kita, itu berkebalikan dengan nilai-nilai dunia. Kalau saudara lihat cerita-cerita di Alkitab, sangat bertentangan dengan cara kita memimpin sebuah perusahaan atau cari orang untuk mengisi posisi CEO. Kalau saudara perhatikan, Tuhan seringkali memanggil orang-orang yang tidak memenuhi syarat dan memberikan mereka tugas dan memberikan mereka suatu
panggilan yang mustahil untuk dilakukan berdasarkan kualifikasi orang tersebut. Coba kita kasih contoh saja. Kalau misalnya kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, belum tentu kalau mereka diinterview di Gibeon Church, mereka itu bisa lolos untuk jadi WL atau jadi pastor di Gibeon Church. Saya kasih contoh, Raja Daud. Raja Daud menulis sebagian besar mazmur. Dia jago nyanyi, dia jago mimpin, dia jago menulis lagu. Tapi mungkin pada waktu diinterview sama pastoral, Daud, kamu adalah pemimpin pujian yang hebat, suaramu indah, lagu-lagu yang kamu tulis luar biasa. Bisa nggak cerita sedikit tentang masa lalumu? Mungkin Daud akan cerita, oh iya saya pernah selingkuh dengan seorang wanita yang bukan istri saya dan saya membunuh suaminya untuk menutupi perselingkuhan saya. Kira-kira saudara mau nggak punya WL seperti itu? Jangan-jangan memang nggak masuk dalam, langsung dicoret Daud. Kalau saya bisa katakan selanjutnya tokohnya mungkin Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Tapi saya yakin saudara tidak akan mempekerjakan seorang Paulus menjadi pastor di sebuah gereja. Karena kalau ditanya, Paulus kamu memang guru yang sangat luar biasa. Tulisan-tulisanmu brilian. Kamu menuliskan doktrin-doktrin yang tiada duanya. Bisa nggak ceritakan tentang sejarahmu? Oh ya, saya dulu preman. Anggota-anggota gereja aku jebloskan ke penjara, bahkan aku membunuh orang yang namanya Stefanus, ya, dan menyuruh mereka dan melihat Stefanus dilempari batu dan aku yang menyuruh. Mungkin saudara akan mencoret nama Paulus atau Saulus untuk menjadi seorang gembala sidang atau perintis gereja. Nah, begitu juga dengan Gideon. Kalau saudara lihat, kita tidak akan memilih seorang pengecut yang lemah. Seperti Gideon sebagai seorang pembebas bangsa atau seorang hakim. Namun yang lucu, Gideonlah yang dipilih Tuhan menjadi hakim. Gideon yang menjadi alat Tuhan untuk membebaskan umatnya. Jadi apa kesimpulannya? Kalau saya bisa ringkaskan khotbah saya hari ini adalah, Gideon tidak dipilih karena dia layak, saudara. Tetapi panggilan Tuhan yang membuat Gideon layak. Yang setuju katakan amin. Ya. Kelemahan Gideon bukanlah suatu kelemahan. Justru kelemahan Gideon adalah sebuah keuntungan. Karena melalui kelemahan, Tuhan justru ingin menyatakan bahwa kuasanya menjadi sempurna di saat saudara dan saya lemah. Dan kalau saya bisa memberikan sebuah statement sebelum saya memulai poin-poin khotbah saya, kita paling kuat di dalam Tuhan justru di saat kita paling lemah di dalam kekuatan kita sendiri. Kalau saudara melihat hidup saudara sendiri, kapan Tuhan bekerja? Biasanya pada saat titik poin saudara lemah. Di situ Tuhan bekerja. Nah, poin saya hari ini ada 3. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama, perlunya menjadi lemah. Yang kedua, penghiburan di dalam kelemahan. Yang ketiga, baca sama-sama, kemenangan dari kelemahan. Ya, saudara, ini sangat counterintuitif, sangat countercultural, sangat berlawanan dengan intuisi manusia dan berlawanan dengan budaya dunia. Ya, perlunya menjadi lemah. Yang siap belajar katakan yes. Oke. Nah, kalau saudara lihat di ayat 1 sampai 3, nggak usah dibaca, tadi kita udah baca. Jadi kedua pasukan Israel dan pasukan Midian ini berkemah berdekatan. Pasukan Israel ada di gunung, bukit, kemudian pasukan Midian ada di lembah. Nah, Gideon melihat. Nah, Gideon kemarin sudah mendapatkan konfirmasi dari Tuhan. Bulu dombanya ada embunnya, tanahnya kering. Dia minta lagi konfirmasi dari Tuhan. Tuhan, besoknya jangan murka ya Tuhan. Dibalik, tanahnya berembun, bulu dombanya yang kering. Wah, dilakukan juga sama Tuhan. Luar biasa. Tuhan itu baik. Dia memberikan tanda kepada Gideon. Bukan tanda untuk menyerbu, bukan tanda untuk memimpin. Gideon sudah tahu bahwa dia harus menyerbu. Gideon sudah tahu dia harus menyerang. Tetapi jaminan bahwa Tuhan menyertai dia. Mungkin di care group banyak sekali perbincangan apakah kita masih perlu cari tanda untuk membuat sebuah keputusan. Saudara, sebenarnya semua yang saudara butuhkan untuk membuat keputusan itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak usah, kadang-kadang saya ditanyain banyak orang, terus kemudian dia ngomong sama saya, Pak, gimana Pak, saya harus masuk bisnis ini atau tidak? Saya gimana Pak, saya harus nikah sama dia atau tidak? Saya biasanya langsung balikan kepada mereka. Kenapa kamu tanya sama saya? Menurut pendapatmu gimana?
Kalau menurut pendapat saya sih semestinya ya enggak. Loh, kamu sudah tahu kok enggak, kok tak pakai tanya sama saya? Saudara, ternyata sebenarnya ada sih di dalam hati saya tahu itu laki-laki itu enggak sepadan sama saya, karena menurut firman Tuhan kan kita harus menjadi pasangan yang sepadan. Lah udah tahu kenapa tanya sama saya? Saya enggak kenal sama dia, you tanya sama saya saudara pasti akan pikir saya ada kayak corong dari surga. Aku harus dia nikahlah sama dia. Saya bilang saya akan tanya balik. Menurut kamu sepadan atau tidak? Apakah kalau sepadan, bagaimana sepadannya? Sehingga banyak sekali sebenarnya saudara dan saya punya Roh Kudus yang sama. Karena Roh Kudus itu tidak lagi visitasi. Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Roh Kudus menuntun. Firman Tuhan juga menuntun. Saya tanya sama orang yang tanya tentang bisnis itu, menurut kamu gimana? Ya sebenarnya saya nggak srek sih sama investornya. Loh, kenapa aku nggak srek? Orangnya soalnya kurang bagus secara moral. Lah kalau sudah tahu seperti itu kenapa nanya sama saya? Ya siapa tahu pastor punya pendapat yang berbeda gitu. Karena cuannya enak, Pak. Loh, ternyata dia sebenarnya sudah tahu. Jadi begini saudara ya. Kalau sekarang saudara harus menghidupi firman. Kalau sekarang itu bukan waktunya untuk cari-cari tanda lagi. Tapi saudara harus lihat firman Tuhan, saudara harus lihat bagaimana prinsip-prinsip nilai-nilai ini. Dan saudara punya Roh Kudus, saudara tahu semestinya. Tuhan itu sudah memimpin, nanti saya akan bicara sedikit tentang pimpinan Tuhan. Nah ini ceritanya Gideon udah benar-benar yakin. Tapi masalahnya dia lihat jumlah pasukan. Gideon punya pasukan 32.000. Sedangkan orang Midian pasukannya berapa saudara? 135.000. Wah. Nah meskipun Gideon itu lihat kayaknya aku yakin. Tapi kalau dipikir-pikir, nah coba saya kasih rasionya. 135.000 dan 32.000 itu 1:4. Saudara pernah ditawur 4 orang? Kira-kira saudara menang atau enggak kalau ditawur sama 4 orang? Ya tergantung ya, size-nya orangnya ya saudara. Kalau size-nya segini-segini ya mungkin bisa menang lah ya. Tapi kalau mereka semua bawa pedang dan pisau dan saudara meskipun juga sama-sama bawa itu 1:4, itu bukanlah rasio yang baik untuk memenangkan suatu peperangan. Dan ceritanya di mata Tuhan dikatakan ini masih terlalu banyak. Jadi Tuhan memerintahkan Gideon untuk membiarkan orang-orang yang takut. Kasih pengumuman. Orang-orang yang takut, orang-orang yang gentar, suruh pulang. Nah mungkin saudara, Gideon itu mengharapkan ya 32.000 yang takut kira-kira mungkin 500 lah ya. 31.500 itu berarti kalau 500 pulang, ya masih lumayan lah. Aku masih punya 31.000. Tapi saudara tahu berapa banyak orang yang pulang? Hasilnya sangat mengejutkan. 22.000 orang pulang. Artinya 70% dari pasukan Gideon pulang. Takut. Saudara saya bayangkan ya saudara. Kalau hari Minggu tiba-tiba 70% dari jemaat Gibeon tiba-tiba gak datang karena ada sesuatu tentang Michael Christian terus saudara nggak datang lagi. Kira-kira saudara saya kecewa, hancur dan mungkin sudah patah semangat untuk melayani nggak? Bisa loh saudara. Coba bayangkan ini 70% dari tentara yang mau maju perang pulang. Ini bukan pemandangan yang menggembirakan. Saya yakin Gideon hancur melihat apa yang dia lihat. Tinggal 10.000. 70% pulang saudara. Jadi saya yakin Gideon jadi keder lagi. Kemarin sudah yakin, malah sama Tuhan disuruh pulang. Kemudian 10.000 yang tinggal, Tuhan masih berpikir ini masih terlalu banyak. Jadi dari penyaringan pertama, dari 32.000 jadi 10.000. Saya kasih rasionya ya. Kalau ini 1:4, saudara ditawur sama 4. Dikeroyok sama 4. Kalau ini 1:13,5. 1:14. Kira-kira saudara bisa menang gak? Kalau digebuki sama 14 orang. Wes pasti kalah. Saudara. Rasionya makin buruk untuk mengalahkan pasukan Midian. Setelah penyaringan pertama, yang takut pulang. Jadi 10.000 lawan 135.000. Bayangkan saudara. Saya yakin Gideon makin keder. Kemudian Tuhan masih menganggap 10.000 tentara itu masih terlalu banyak. Jadi dia memerintahkan Gideon untuk membawa mereka ke sungai untuk dites minum air. Nah, coba saudara lihat ya. Ini ceritanya bagaimana mereka minum air.
Nah terus Tuhan bilang, nanti kalau yang minum air, pisahkan. Setelah mereka minum air, yang tadi minum airnya berlutut, airnya diginiin, terus diminum. Terus ada yang langsung saudara, saking geragasi, langsung gini saudara. Wah, kayak anjing saudara. Jadi minumnya itu, enggak tahu ya, mungkin ketakutan juga ya, saya enggak tahu ya. Atau takut enggak mau ngaku pulang, atau mungkin gelo. Loh pulang, terus aku 10.000 tinggal, mateng kon. minum, ya udah minum gitu ya. Mungkin ketakutan. Jadi saudara kalau saudara lihat ceritanya disuruh pisahkan. Dan akhirnya kirim orang-orang yang menjilat seperti anjing, berlutut menjilat seperti anjing, pulang ke rumah. Mereka yang berlutut dan minum dari tangannya, suruh tetap tinggal. Dan saudara tahu berapa orang? Hanya 300 orang yang tersisa. Nah kalau biasanya di sini penjelasannya adalah, saya masih ingat tuh guru-guru sekolah minggu saya memberitahu saya kenapa orang-orang yang berlutut dan minum air dengan tangannya itu dikatakan bahwa mereka dipilih Tuhan, 300 orang, tentara elit. Wah, kenapa? Karena kalau pakai tangan begini, dia tidak harus melepaskan perisainya, tidak harus melepaskan pedangnya, dia tetap berjaga-jaga. Karena dengan begini dia masih lihat-lihat. Wah, kan gitu kan? Pernah dengar gitu? Pernah? Banyak pandangan-pandangan kosong nggak pernah dengar gitu saudara. Ya, pernah dengar gitu ya? Oh tapi yang jilat seperti anjing itu, dicopot semua, yang dipikirin cuman kehausannya. Berarti mereka memang bukan tentara sejati. Mereka adalah orang-orang yang tidak dipilih Tuhan. Terus moral of the story anak-anak. Wah, moral of the story anak-anak youth. Jadilah orang-orang yang berjaga-jaga gitu saudara ya. Kok kayaknya itu gak ada di Alkitab loh saudara. Coba perhatikan, gak ada ngomong tentang lepasin itu, gak ada. Cuman hanya berlutut. Pakai tangan, sama satunya menjilat seperti anjing. Dan kita pakai tafsiran sendiri. Saya cari di komentari-komentari yang biblika, itu semua tidak termasuk di dalam tafsiran-tafsiran yang bertanggung jawab. Nah saya bersyukurlah untuk guru-guru sekolah minggu, mungkin mereka maksudnya baik ya. Tetapi ini kurang tepat. Lah terus apa jawabannya? Kenapa prajurit yang menjilat disuruh tinggal oleh Tuhan? Prajurit yang menjilat disuruh pulang oleh Tuhan. Dan prajurit yang berlutut tidak disuruh pulang. Apa jawabannya? Sudah mau tahu jawabannya? Atau enggak peduli? Kita skip aja ya. Mau tahu jawabannya? Nggak mau. Jawabannya apa? Bukan itu intinya. Tidak ada hubungannya itu. Sudah tahu jawabannya apa? Bukan itu intinya. Karena Alkitab gak pernah bilang suruh berjaga-jaga. Wong ini ngomongin tentang siapa? Gideon. And by the way, ini bukan pasukan elit. Nanti sudah akan lihat pasukan elit model apa. Perangnya gak pakai pedang. Jadi ini hanya, kenapa sih? Bukan intinya itu. Kenapa? Jadi gini, kalau kita bertanya mengapa yang berlutut dipilih Tuhan, terus yang menjilat tidak dipilih Tuhan. Kita melewati intinya. Apa yang Tuhan coba lakukan bukanlah memilih jenis prajurit yang terbaik. Bukan. Tuhan tidak mencoba menciptakan sekelompok pasukan elit yang terlatih dengan baik. Terlatih apa? Oh mereka gak ada latihan perang kok. Jadi intinya apa? Waktu Gideon menyuruh orang yang berlutut untuk tidak pulang, tidak ada hubungannya apakah mereka pasukan yang berjaga-jaga, pasukan elit. Cara minum, tes minum, itu hanyalah cara Tuhan untuk mengurangi jumlah pasukan Gideon. Itu intinya. Lah kenapa kok harus dikurangi? Itu yang perlu ditanyakan. Kenapa dari 10.000 jadi 300 itu loh, kenapa? Ini kan sangat-sangat memberikan panglima itu kalau punya pasukan besar itu nyalinya bertambah. Ini tambah dikasih cuma 300. Apa maksudnya? Tuhan sengaja melucuti semua yang bisa diandalkan Gideon. Sampai akhirnya Gideon dan bangsa Israel hanya bisa mengandalkan Tuhan saja. Jadi gak ada hubungannya sama pasukan elit, gak ada. Tuhan sengaja mengambil semua yang diandalkan Gideon, supaya Gideon tidak punya hal yang lain yang bisa diandalkan selain Tuhan saja. Bayangin saudara, dari 10.000 hanya jadi 300 orang. Gideon sekarang memiliki kurang dari 1% pasukan yang dia miliki. Berkurang berapa? 99%. Kalau 32.000 itu 1% itu mestinya 320. 1% aja nggak nyampe.
Dan saudara saya mau kasih tunjuk kepada saudara. Karena tadi pertama rasionya berapa? 1:4. Kemudian 1:13,5. Kalau 300 berapa rasionya? 1:450. Bisa survive, dikeroyok 450 orang. Kemungkinan untuk menang perang tanpa pertolongan Tuhan mustahil. Ini intinya. Kekuatan kita, kemampuan perang mereka secara manusiawi sudah tidak mungkin bisa mengalahkan Midian. Kok gitu ya Tuhannya? Coba lihat jawabannya. Tadi kita sudah baca sebenarnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerang orang Midian di dalam tangan mereka. Baca yang di highlight saudara. 1, 2, 3. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan. Ini adalah kecenderungan dosa manusia. Saudara perhatikan, Tuhan ingin Gideon dan bangsa Israel sadar bahwa meskipun 32.000, mereka nggak bisa memenangkan dan tidak mungkin memenangkan perang. Kalau sampai menang dengan pertolongan Tuhan, nanti mereka bisa sombong. Tuhan tahu kecenderungan dosa manusia, kecenderungan dosa Israel. Suka membanggakan kekuatan mereka sendiri. Israel mungkin bilang puji Tuhan, tetapi saya selalu bilang kemuliaan bagi dua. Ya tuh puji Tuhan tapi kita juga hebat gitu ya. Jadi Tuhan ingin supaya mereka sadar satu-satunya alasan bangsa Israel dan Gideon itu bisa menang adalah karena Tuhan bersama dengan mereka. Kemenangan ini bukan milik Israel tetapi kemenangan ini adalah milik Tuhan dan kemuliaan itu hanyalah untuk Tuhan saja. Nah, kecenderungan manusia suka mencuri kemuliaan Tuhan. Kita sih bilangnya kita percaya Tuhan, kita bilangnya puji Tuhan, tetapi seringkali kita bilang dalam hati, ya memang karena aku juga hebat. Dale Ralph Davis di dalam buku Judges, Such a Great Salvation, dia bilang gini, karena kecenderungan umat Allah untuk memuliakan usaha mereka sendiri, untuk percaya pada metode mereka yang telah terbukti, untuk menghargai kontribusi mereka sendiri, untuk menganggap baik kepintaran mereka, maka Yahweh, maka Allah seringkali bersikeras agar umatnya direndahkan hingga tidak berdaya sama sekali. Sehingga mereka harus menyadari bahwa pembebasan mereka hanya dapat dikaitkan dengan kuasa Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jika Tuhan tidak mengurangi jumlah pasukan Gideon, Tuhan mungkin jadi catatan kaki. Tapi sekarang pasukannya tinggal 300 lawan 135.000, dan kalau mereka menang maka Tuhan jadi berita utama. Maka mereka tidak bisa berdalih bahwa mereka orang hebat. Sehebat-hebatnya orang tidak bisa ngalahin satu orang, ngalahin 450 orang. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Perhatikan saudara, penting sekali. Saya mau memberikan suatu peringatan yang menjadi eko atau gema yang dikumandangkan oleh seluruh Alkitab, yang sangat berkebalikan dengan nilai dunia. Perhatikan di sini, kekuatan saudara dan saya, kehebatan kita, itu lebih berbahaya daripada kelemahan kita. Karena kekuatan dan kehebatan manusia seringkali bisa membuat manusia, kita semua, tidak bergantung kepada Tuhan. Bisakah saudara melihat kecenderungan dosa dalam diri kita sendiri untuk mencuri pujian dari Tuhan? Bukankah itu seringkali kita harus mengalami kelemahan-kelemahan? Saudara, kapan terakhir saudara ditolong Tuhan? Saudara ditolong Tuhan pada saat saudara butuh pertolongan. Kapan waktu saudara butuh pertolongan? Pada saat kita lemah. Tuhan tahu kita cenderung untuk mengandalkan diri kita sendiri. Bahwa sifat manusia, bahwa jika ada kesempatan sekecil apapun untuk membanggakan kekuatan kita sendiri, kita akan sombong. Kita pikir kita kuat, kita pikir kita hebat. Di situ kita tidak lagi memandang kepada kasih karunia Tuhan. Karena kita pikir kita tidak butuh Tuhan. Meskipun saudara masih bisa ke gereja. Saudara, saya masih ingat waktu saya harus jadi hamba Tuhan. Seakan-akan saya terpojok. Saya dari muda, waktu menikah sama istri saya, kita tuh tahu bahwa kita tuh dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi waktu saya mulai kerja,
Saya mulai berprestasi, saya mulai buka bisnis, bisnisnya booming, buka bisnis kedua, bisnisnya juga booming, buka bisnis ketiga, bisnisnya booming. Saya masih ingat saya diajak makan sama gembala sidang saya. Dia melihat saya punya hati untuk melayani. Betul, saya punya hati untuk melayani. Tapi saudara, karakternya masih belum terbentuk. Dia bilang, Mike, kamu tuh punya panggilan. Kamu itu ada pastoral calling. Mau gak kamu itu doakan untuk jadi full timer. Full time seorang pastor. Saya bilang, jangan pastor. I'm too expensive for you. Wah, sombong sekali. Saya terlalu mahal untuk kamu. Biar aku bisnis cuan, nanti aku aja yang support kamu. Wah, mulia sekali. Dalam hati sombong, petata petete. Tapi apa yang terjadi? Tuhan harus merendahkan dan melemahkan saya. Di mana tahun 2008 saya mengalami masalah dengan the bubble burst. Kalau saudara pernah nonton film Get Short itu ya. Lehman Brothers. Dan pada saat itu ada Chrismont yang terbesar di Amerika. Di mana semua kredit macet. Bisnis saya semuanya macet. Dulu kalau kita bikin trade show. Oh pasti untungnya 6 digit USD. Pasti untungnya luar biasa saudara. Ratusan ribu dolar. Wah sudah saya kayak gak bisa mati aja saudara. Tapi apa yang terjadi itu semua. Karena saya putarkan terus. Akhirnya kredit macet saudara. Dan saya berambisi untuk besar, maka rumah-rumah beberapa properti saya bangkan semua, disita semua, habis saudara. Karena saya masih ini, coba lagi loan di sini, coba lagi loan di sana. Oh, gesek kredit card, habis semua. Saya mau beli makan untuk anak saya aja nggak bisa. Saya sampai duduk di pinggir jalan, saya bingung, Tuhan ini apa? Tapi di situ justru Tuhan itu memanggil untuk masuk ke dalam pelayanan. Saya bilang gak mau. Gak keren Tuhan. Wong saya lagi susah, gak punya duit, masuk pelayanan. Kan lebih keren. Pas lagi jaya-jayanya, saya tinggalkan semua. Untuk masuk ke dalam pelayanan. Padahal waktu itu sudah jaya dikasih opportunity untuk melangkah dengan iman. Gak mau. Karena doyan duit saudara. Dan apa yang terjadi pada waktu itu saya benar-benar pusing. Habis. Saudara tahu kekuatan kita itu lebih berbahaya daripada kelemahan kita. Tetapi di situ baru saya sadar ternyata saya bukan apa-apa. Dan apa yang pelajaran untuk kita semua. Dan saya waktu itu mengalaminya. Tuhan seringkali harus mengurangi tentara-tentara kita. Melucuti semua yang kita anggap hebat. Segala sesuatu yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Agar kita kembali sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya perlu dilemahkan. Saudara perlu dilemahkan. Tuhan sengaja mengurangi tentara-tentara kita. Karena Tuhan ingin kita menyadari betapa lemahnya, rentannya kita. Karena di sana waktu kita lemah, waktu kita rentan, waktu kita rapuh. Kita belajar untuk bersandar pada kekuatan Tuhan. Seringkali justru Tuhan sering mengizinkan keadaan-keadaan yang lemah dalam hidup kita terlebih dahulu sebelum dia bisa bekerja dan membentuk kita dan memakai kita untuk pekerjaannya yang besar. Di situ saya sadar, Tuhan, ternyata apa yang saya anggap hebat, apa yang saya andalkan itu tidak berarti dalam waktu beberapa bulan habis. Di situ Tuhan, saya cuma bisa melangkah dengan iman. Saya punya satu bisnis lagi. Yang gak seksi sama sekali. Gak keren sama sekali. Baru mulai menghasilkan. Terus saya tanya sama beberapa hamba Tuhan. Terus kita berdoa segala macam. Terus kasih aja sama istrimu. Istrimu yang run. Istri saya tambah shock. Aku gak punya pengalaman. Ya kamu sekarang yang jadi CEO-nya. Aku gak bisa ngomong kayak kamu. Aku cuma bisanya main kalkulator. Setting price bisa. Tapi kamu yang akan ngambil. Itu kayak saudara, kita dua-dua lemah. Terus mau ngapain? All we do. Apa yang bisa kita lakukan? Cuma berlutut berdoa. Berlutut berdoa menangis. Berlutut berdoa menangis. Di situ baru kita tahu bahwa hidup kita kalau tanpa Tuhan. Kalau gak ada pertolongan Tuhan. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan. Kalau bukan karena pertolongan anugerah Roh Tuhan melalui Roh Kudusnya.
habislah kita. Saudara, apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Tahukah saudara kalau saudara sedang ada dalam keadaan yang lemah, itu merupakan wujud kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sedang mau berkarya dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah selanjutnya, justru Tuhan bekerja di dalam kelemahan kita. Jadi begini ya saudara ya, diagnosis yang buruk dari dokter, misalnya tentang kankerkah, tentang sakitkah. Kalau saudara mengalami kehilangan pekerjaan, kalau saudara mengalami masalah dengan bisnismu, ketika pernikahan saudara sedang berada di ambang kehancuran, ketika orang-orang yang saudara cintai tiba-tiba seakan-akan meninggalkan saudara atau diambil Tuhan, ketika kita kehabisan akal tentang apa yang harus dilakukan terhadap keluargamu, di situ saudara harus lihat momen-momen tersebut adalah momen di mana mungkin Tuhan mengizinkan tentara-tentaramu dikurangi. Itulah saat-saat saudara kembali bersandar kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah berikutnya saudara, coba kita lihat penghiburan di dalam kelemahan. Ya, kalau saudara baca, ini tadi belum kita baca, saya akan bacakan. Dan kita akan membacanya bergantian ya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Ayat 9, baca sama-sama. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya. Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Kemudian ayat 10. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, nah rupanya Tuhan tahu. Gideon ini keder. Coba bayangkan. Dari 32.000 tinggal 300. Saya rasa kalau saudara jadi Gideon bukan hanya takut. Mungkin saudara lari terbirit-birit. Dia takut. Dan Tuhan tahu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Ayat 11 baca sama-sama. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Semuanya baca saudara. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Nah saudara lihat ya. Jadi dia itu menyelinap malam-malam. Dan Alkitab mendeskripsikan orang Midian seperti apa. Adapun orang Midian dan orang Amalek itu semua orang dari sebelah timur bergelimpangan di lembah itu. Maksudnya banyak tentaranya. Seperti belalang banyaknya dan unta mereka tidak terhitung. Seperti pasir di tepi laut banyaknya. Jadi ini armada pasukan besar. Kemudian ayat 13. Ini pasukannya 135.000. Areanya besar. Kok bisa dia itu dengar orang cerita tepat waktu. Jamnya ya tepat, orang itu pas cerita dia pas dengar. Kan orang itu bisa cerita kapan saja. Kok bisa tepat pada waktu Gideon dan Pura ada di situ. Ayat 13, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannyalah. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Ayat 14, Pura jawab. By the way tadi kebetulan. Kebetulan bisa denger ini. Lalu temannya Pura itu menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas. Orang Israel itu, Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Ayat 15 baca sama-sama. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan tafsirnya, maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan. Saudara coba ya, menarik sekali. Mimpi yang aneh, kok ya kebetulan tempatnya bisa pas pada waktu Gideon menyelinap, jamnya di sana. Dan waktu Gideon mendengar bisa dengar mimpi. Coba 135.000 orang yang mimpi kayak gitu siapa? Ya satu orang itu. Kok ya tepat? Kok pas Gideon dengar mimpi orang itu? Gideon kebetulan berada di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat dan kebetulan mendengarnya. Jadi Gideon mendengar kata yang sama yang telah Tuhan ucapkan kepadanya
dari mulut musuh. Waktunya, peristiwanya terlalu pas untuk menjadi suatu kebetulan. Tahukah Anda apa artinya di dalam ilmu teologi ini disebut providensia Tuhan? Tangan Tuhan dengan berdaulat mengatur skenario ini secara tepat dan presisi untuk menghibur Gideon di dalam kelemahannya. Dan ketika Gideon mendengar mimpi dan tafsir dari mimpi itu, dia menyembah Tuhan. Gideon diubah. Dia kembali kepada bangsa Israel, bangkit, saatnya untuk berperang. Gideon yang penuh ketakutan, penuh keraguan, penuh kelemahan diubah menjadi Gideon yang berani. Karena dia sekarang yakin lagi setelah yakin, gak yakin, takut bahwa Tuhan bersama dengan dia. Jadi jangan lewatkan hal ini, saudara. Apa yang bisa kita pelajari? Perhatikan, Tuhan adalah Tuhan yang mengambil inisiatif. Tuhan tahu ketakutan saudara. Tuhan tahu kelemahan saudara. Tuhan tahu kekhawatiran kita. Tuhan mengambil inisiatif untuk menghibur Gideon. Tuhan tahu persis apa yang Gideon butuhkan sebelum Gideon maju dalam pertempuran. Mazmur Daud berkata, waktu aku takut. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Waktu aku takut, aku ini apa? Percaya. Aku berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan memahami ketakutan kita. Tuhan tidak marah dan tidak tersinggung oleh ketakutan serta kelemahan kita. Datang kepada Tuhan dengan ketakutan kita dan taruhlah kepercayaan kita hanya kepadanya. Alistair Begg dalam bukunya Truth for Life, dia berkata begini, kita dapat menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Bapa Surgawi. Kita dapat meletakkan semua beban dan ketakutan kita di kakinya. Tidak apa-apa untuk datang kepadanya. Dan berkata, kita tidak tahu lagi harus berbuat apa. Saya sangat menyukai bagian terakhir itu. Aku gak tahu Tuhan, aku harus berbuat apa. Coba pikirkan saudara. Tuhan itu sengaja menghilangkan semua apa yang Gideon andalkan dari 32.000 jadi 300. Tuhan sengaja membuat Gideon menjadi lemah supaya Gideon belajar percaya kepada kekuatan Tuhan. Dan itu yang sering Tuhan lakukan terhadap kita. Tuhan mengizinkan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin hal yang baik yang kita anggap terlalu penting, akhirnya kita memberhalakan itu. Dan Tuhan izinkan hal itu diambil dari kita. Sehingga kita dapat belajar untuk kembali tidak mengandalkan berkat-berkatnya, tetapi mengandalkan sang sumber berkat. Nah, coba saudara perhatikan ada satu poin mengenai penghiburan Tuhan di sini. Saya mau kita belajar sesuatu. Di Hakim-Hakim 7 ayat 10 tadi dikatakan, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Saudara tahu gak? Untuk menghibur, Tuhan tahu dia takut. Jika engkau takut untuk turun, pergi bersama dengan pura, masuk ke perkemahan itu. Saya mau tanya sama saudara, bisa gak Gideon bilang, enggak Tuhan. Aku berhenti deh. Cari orang lain aja, aku gak mau. Bisa gak Gideon melakukan itu? Bisa. Tapi lihat, dari tadi, meskipun dalam ketakutan dan kekhawatiran, Gideon itu percaya. Tetap percaya dan taat. Disuruh ngurangi 32.000 jadi 10.000, taat. Disuruh ke sungai 10.000 jadi 300, taat. Besok suruh nyerbu dia takut, Tuhan tahu. Kamu pergi masuk ke perkemahan sama bujangmu, nanti kamu dengar sesuatu, taat. Saya mau tanya sama saudara. Tuhan itu, saudara bilang, Tuhan mana bimbinganmu? Tuhan mana tuntunanmu? Tuhan mana pengharapanmu? Saudara tahu gak, kadang-kadang Tuhan itu sudah memberikan bimbingan, tuntunan. Tuhan sudah ngasih dorongan. Waktu sudah datang ke gereja disuruh bertobat. Waktu sudah datang ke gereja disuruh ngampuni. Waktu saudara datang dan berdoa sama Tuhan tentang jodohmu. Kemudian ini jodohku bukan. Tuhan suruh coba sepadan gak? Cek. Di dalam keraguanmu Tuhan suruh ambil langkah iman. Udah kamu pelayanan dulu di YC itu. Nah, udah kamu belajar untuk ikut komunitas dulu. Tuhan sudah kasih tuntunan, tapi masalahnya gini.
kita itu tidak mau melangkah. Betul atau tidak, saudara? Seringkali kita hanya pasif nunggu Tuhan melakukan sesuatu. Saudara, ada hubungan antara ketaatan dan penghiburan, pengharapan, tuntunan Tuhan. Itu ada hubungannya. Saat kita percaya dan taat melangkah dengan iman kecil kita, kita melihat kesetiaan Tuhan yang menghibur, memimpin dan membimbing. Ini cara kerja Tuhan. Ini cara kerja Tuhan menghibur kita. Ini cara kerja Tuhan menuntun kita. Tuhan menyingkapkan sedikit, kita melangkah. Di situ Tuhan bukakan lagi. Tuhan gak pernah tunjukkan 10 langkah ke depan. Enggak, dia 1 langkah. Tuhan bilang, kamu gak mau ngelangkah gitu aja, gak mau melangkah, gak mau percaya. Coba kamu melangkah, nanti kamu akan melihat. Kamu akan mengalami kesetiaanku. Yang setuju katakan amin. Seringkali dalam kehidupan kita seperti itu. Saya kembali ke cerita saya. Waduh saudara, pada waktu itu berat banget. Kayaknya ya sudah, saya harus menyerah. Tapi di situ saudara, waktu kita mulai melangkah, istri saya juga takut harus take over the business. Saya juga takut, saya harus jadi hamba Tuhan. Aduh Tuhan, apa yang saya pikirkan hamba Tuhan itu ya, hidup oleh iman, melarat itu artinya. Aduh Tuhan ya. Tapi ya memang ya, sekarang kita sudah tidak punya apa-apa. Yang kita punya ya cuma Engkau Tuhan. Melangkahlah. Tapi di situ saya ketemu gospel. Saya di situ memperbaiki semua teologi saya. Di situ saya menemukan Tuhan lagi. Dan pada waktu Novi melakukan take over the business, saudara tahu nggak? Itu hal-hal yang dulu kita berusaha untuk dapatkan ya. Kita berusaha untuk ngelobi kanan, ngelobi kiri. Tiba-tiba customer itu bisa telepon, tanya, dan mau order sesuatu yang besar. Kita sampai kaget, loh kok bisa dapat? Saya sampai bilang, kamu kok hebat bisa dapat? Aku udah bertahun-tahun berusaha dapetin orang itu, gak pernah bisa dapat. Dijak makan, dikirimin apa, diajak ngobrol-ngobrol, di lobby, gak pernah bisa dapat. Loh kamu kok bisa dapat? Aku yang gak tahu. Wong aku gak telepon dia yang telepon saya. Kayak Tuhan tuh ngefur, ditunjukin. You want to trust me? You want to trust me? Step out in faith. Waduh. Tapi waktu itu kita cuma berdua, hanya bisa gandengan. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau setia. Tuhan, hanya Engkau yang menuntun kami. Jadi saudara, kadang-kadang dalam hidup kita ada hal-hal yang Tuhan suruh saudara melakukan sesuatu. Apakah saudara lakukan atau tidak? Ketika kita melangkah dengan iman dalam ketaatan kepada Tuhan, di situ kita mengalami Tuhan. Di situ kita melihat kebaikan Tuhan. Di situ kita menemukan bahwa Tuhan hadir bersama dengan saudara. Yang setuju katakan amin. Nah, itu moral of the story dari cerita ini. Tetapi apakah itu intinya? No. Intinya ini, yang ketiga, kemenangan dari kelemahan. Jadi ceritanya Gideon mulai berani, kemudian ayat 16. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya diberikan 3 hal. Saudara. Baca sama-sama. Apa yang diberikan? Sangkakala, buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Ini perang model apa saudara? Gak ada pedangnya saudara. Gak ada tombaknya, gak ada perisainya, gak ada panahnya. Apa? Sangkakala, buyung kosong dengan obor. Suluh. Ayat 17, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ayat 18. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, gitu, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Aneh di sini, Gideon nggak ada strategi militer. Kan mestinya begini, mana panglimanya? Panglimanya di kemah mana? Kita bunuh dulu biar anak buahnya kocar-kacir. Kan mestinya gitu kan, saudara? Ya kan? Kalau saudara lihat semua film-film perang kan begitu. Komandannya mana? Rajanya mana? Dibunuh dulu biar anak buahnya kocar-kacir. Terus mungkin Gideon bilang, itu terlalu biasa. Kita pakai apa? Kita pakai sangkakala, kita pakai obor, kita pakai buyung. Oh ya? Terus ngapain? Kalau ditiup, kita pecahkan buyungnya, teriak-teriak sambil bawa obor. Ayo coba strategi perang yang paling aneh gitu saudara. Bayangkan saudara, ini lawan 135.000 orang loh dengan sangkakala, obor,
buyung kosong dan teriak-teriak. Saya mau tanya, ini pasukan elit atau pasukan goblok, saudara? Betul, saudara? Ini tidak perlu keahlian perang. Jadi tafsiran tadi itu nggak sesuai. Jadi siapapun saudara, anak youth pun juga bisa melakukan ini. Meniup sangkakala, memecahkan buyung kosong, memegang obor sambil teriak-teriak. Gini loh saudara, intinya bukan tentang strateginya Gideon. Tapi intinya adalah Tuhan yang berperang buat mereka. Amin saudara. Berikutnya, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kirinya untuk ditiup. Serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 21, baca sama-sama. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi apa? Kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ayat 22, baca sama-sama. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai di pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Kemudian dikerahkannya orang-orang Israel dari Naftali, Asyer dan segenap suku Manasye. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Coba perhatikan di sini. Tuhan yang berperang, mereka bunuh-bunuhan sendiri, saudara. Jadi begini, saudara. Strategi Gideon yang aneh berhasil bukan karena strateginya, bukan karena 300 orangnya, bukan karena kehebatannya, namun karena Tuhan yang berperang untuk mereka. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin saudara. Ini luar biasa. Tuhan membuat pasukan Midian berbalik melawan satu sama lain. Dan orang Israel cuma hanya perlu mengejar mereka yang melarikan diri. Kok aneh ya? Tuhan menggunakan metode yang mustahil. Gak mungkin, gak masuk akal. Perhatikan di sini. Inilah inti dari kekristenan. Kekristenan bukanlah agama untuk yang elit, untuk yang pintar, untuk yang kaya, untuk yang kuat, untuk yang hebat. Karena kalau kekristenan seperti itu, hanya yang pintar, yang elit, yang kaya, dan yang hebat yang bisa masuk. Tetapi justru orang itu sering mencemooh kekristenan itu agama lemah. Tuhannya mati. Dan saya mau berkata kepada saudara semua, itu tepat. Saya nggak bisa lebih setuju. Saya sangat setuju. Karena kekristenan bukanlah untuk mereka yang kuat, tetapi kekristenan adalah untuk mereka yang lemah. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita perhatikan. Dalam ekonomi Tuhan, kelemahan adalah kekuatan. Saat kita lemah, kita kuat. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dan bekerja secara sempurna. Dengan kata lain, Tuhan tidak menginginkan orang Kristen yang kuat, bukan. Namun orang Kristen yang justru ngaku, aku lemah, aku rapuh. Tapi percaya bahwa di dalam kelemahan dan kerapuhannya, kita memiliki Tuhan yang kuat, Tuhan yang berkuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Inilah inti kekristenan. Justru di situ letak kekuatannya. Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan dan justru melalui kelemahan, kuasa Tuhan bekerja secara sempurna. Kita hampir selesai. Di ayat 24-25, dua raja Midian ditangkap dan dipenggal. Kepalanya dibawa kepada Gideon. Ceritanya belum selesai. Kita melanjutkannya minggu depan. Tapi ini yang mau saya sampaikan kepada saudara sebagai penutup. Sepanjang kitab Hakim-Hakim, kita melihat pola yang berulang-ulang bahwa Tuhan memberikan keselamatan bukan melalui yang kuat, justru melalui yang lemah. Gideon adalah orang lemah, dari keluarga yang lemah, dari suku yang lemah, dan dia harus menghadapi orang Midian yang kuat dengan pasukan yang lemah 300.
Tuhan tidak menyelamatkan melalui kekuatan, tetapi kelemahan. Kenapa? Karena di sini Injil, cerita keselamatan Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim menunjuk kepada cerita di atas segala cerita. Cerita keselamatan yang paling utama, yaitu Injil. Kalau saudara perhatikan Injil, Injil bukanlah cerita di mana Tuhan menyelamatkan umatnya yang berdosa dengan kekuatan, namun melalui kelemahan. Waktu Allah Tritunggal mengutus anaknya pribadi kedua, Yesus Kristus berinkarnasi, dia tidak lahir di istana. Dia bukan keturunan ningrat. Dia bukan seorang panglima yang punya kekuatan pasukan, tetapi dia anak tukang kayu yang lemah. Dia lahir di kota kecil yang lemah namanya Bethlehem. Bukan di rumah sakit terbaik di Bethlehem, tetapi di kandang yang lemah. Tempat tidurnya, tempat makanan ternak yang najis. Disitulah Sang Juru Selamat lahir. Untuk menyelamatkan kita dari musuh terbesar kita, yaitu dosa. Tuhan mengirimkan seorang raja, tetapi bukan raja yang punya singgasana emas, bukan raja yang hebat punya pasukan yang perkasa dengan kereta perang, tetapi raja ini raja yang lemah, raja yang singgasananya salib, mahkotanya duri, direndahkan, punya kuasa atas segala sesuatu, kerjaannya malah cuci kaki murid-muridnya, punya kekuatan untuk menghentikan angin ribut. Tetapi waktu dia membawa salib, dia gak even kuat bawa salib. Harus Simon orang Kirene yang membantu bawa salib. Dia ditelanjangi, dia dilecehkan, dia dianiaya, dia berlumuran darah, mati, menyerahkan nyawanya dengan tubuh telanjang, dipaku, disalib, adalah gambar kelemahan yang tragis. Tapi perhatikan, melalui kelemahan salib Kristus, muncullah kemenangan terbesar atas dosa dan maut. Di situ dia menang. Yesus mengalahkan kutuk dosa sekali dan untuk selamanya dengan mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga, bangkit mengalahkan maut sebagai tanda kemenangan yang paling utama. Dan saudara yang percaya kepadanya, saudara yang sadar bahwa kamu lemah, kamu rapuh. Waktu saudara mengakui ini, kemenangan Kristus menjadi kemenanganmu. Milik Kristus menjadi milikmu. Akui bahwa kita lemah. Akui bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh juru selamat. Justru kalau kita berpikir kita baik, kita mampu, kita hebat, kita tidak dapat diselamatkan. Kuasa penyelamatan Yesus hanya bekerja ketika kita mengakui bahwa kita tidak memiliki kekuatan dalam diri kita sendiri. Hari ini datang kepadanya dengan mengakui kelemahanmu. Kamu tidak perlu lagi terlihat hebat. Waktu kamu berusaha tampak hebat, di situ justru kita capek. Datanglah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. I will give you rest. Aku akan memberikan kelegaan. Let me tell you this, saudara. Saya akan tutup. Hari ini, mungkin saat ini ada beberapa saudara sedang mengalami kelemahan dan berada di posisi kelemahan. Tuhan mengizinkan kita di posisi itu sebagai wujud kasih karunia-Nya. Untuk apa? Untuk membawa kita kembali kepadanya, serta percaya dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan ingin kita tidak mencintai apa yang dunia tawarkan. Tuhan ingin saudara mengalami Dia dan bergantung penuh kepada Tuhan kembali. Amin, saudara. Pertanyaan reflektifnya, siapa yang saudara andalkan? Adakah tentara-tentara dalam tanda kutip yang sering menjadi sandaran iman kita? Apakah itu uangmu? Apakah itu kepintaranmu? Apakah itu koneksimu? Atau mungkin Anda sedang ada di posisi sedang dilucuti
bersyukurlah. Karena justru di dalam kelemahan ada kekuatan Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiranmu? Apakah Anda bisa melihat providensia Tuhan? Adakah langkah iman yang harus kau ambil? Ambil itu. Di situ kamu akan melihat penghiburan Tuhan. Di situ kamu akan lihat tuntunan Tuhan. Apakah Anda masih merasa kuat? Sadarkah betapa lemahnya dan rapuhnya kita? Mari sama-sama kita bertobat dari mengandalkan kekuatan tentara-tentara kita sendiri. Akui kelemahan dan kerapuhan. Pada saat kita sadar betapa lemahnya dan rapuhnya kita, di situ kita dimampukan untuk mengalami kuasa anugerah Tuhan yang indah melalui karya salibnya. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu His Glory and My Good, sebagai respon kita, saya akan membacakan implikasi Injil ya. Saudara diberkati hari ini. Amin. Orang berinjil bukanlah orang yang membanggakan kekuatannya, namun justru tidak malu terhadap kelemahan dan kerapuhannya. Amin, saudara. Orang berinjil melihat providensia Tuhan yang menghibur, menguatkan, dan menuntun untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Yang terakhir, orang berinjil akan terus memiliki pengharapan yang kuat, bahkan di dalam posisi yang lemah. Karena justru melalui kelemahanlah kuasa Kristus nyata sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.